Petrel doyan banget yang kayak beginian. Hai, halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi di channel kita Brahmini Koko. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya berada di area persawahan. Ini padi mulai menguning. Sebagian daerah sana, juga sebagian daerah di sini sudah ada yang benar-benar kuning. Kenapa saya ngasih taunya ke padi? Karena ada hubungannya dengan konten kita kali ini, ada hubungannya dengan video kita kali ini. Kalau teman-teman bisa lihat di belakang saya. Nah, di situ ada satu pohon ya. Saya tunjuk itu tuh. Pohonnya itu yang di belakang rumah orang ini ya. Di pohon itu kalau teman-teman bisa lihat di sana ada sarang burung. Bukan sarang burung biasa. Oke, bukan sarang burung biasa bagi seorang yang memelihara BOP ya, maksudnya gitu. Tapi kalau bagi orang-orang sini sarang burung biasa. Nanti saya akan kasih lihat detailnya juga burung ini tadi. Jadi di pohon itu bersarang banyak sekali burungnya. Kita pernah videokan sarang burung ini di tahun lalu di konten yang ini ya. Jadi ini adalah sarang burung manyar. Nah, di pohon ini sekilas saya menghitung ya. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dari sisi saya menghadap ke pohon ini saja sudah ada 12 sarang. Menurut pengalaman tahun lalu, satu buah sarang itu dihuni 3-4 ekor burung manyar gitu. Kenapa kita videokan burung ini? Karena ini menurut kami di sini adalah salah satu pakan untuk BOP yang menurut kami bagus. Jadi tadi saya kasih lihat yang itu. Sekarang saya mau kasih lihat di tempat yang lain lagi. Kalau di tahun lalu saya harus nyebrang dulu ini. Yuk, itu dia yang saya seberangin. Jadi di tahun lalu saya ke daerah yang di sebelah sana, sekitar 500 meter dari tempat ini. Itu daerah yang saya kunjungin tahun lalu. Tempat saya ngambil beberapa buah sarang manyar yang ada di tempat itu. Dan sekarang di tempat itu penglihatan saya di perjalanan ke sini tadi juga lumayan banyak. Mungkin lebih banyak daripada di tahun lalu ya. Sekarang saya coba ke tempat lain yang nggak jauh, yang nggak terlalu jauh dari tempat itu, yaitu di sini nih, tepatnya di belakang rumah orang. Saya kasih lihat dulu. Ini rumah orang ya, rumah penduduk di sini. Nah, di pohon-pohonnya itu yang besar itu juga banyak dihuni koloni burung-burung manyar. Saya mau kasih lihat ke salah satu pohon yang ada di belakang rumah warga. Jadi nanti rencananya saya mau ngambil 1 atau 2 buah sarang untuk nunjukin ke teman-teman, sekaligus mau membuktikan juga pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan teman-teman di tahun lalu gitu ya. Oke, saya harus nyebrang lagi. Ini kalau teman-teman bisa lihat di belakang ada pohon ya, pohon besar itu ya, yang ini nih. Kalau kita di sini nyebutnya pohon galam. Jadi pohon itu lumayan besar, lebih besar daripada yang di sebelah tadi. Ini pohonnya. Kalau teman-teman lihat di sana, sekilas kalau saya menghitung dari sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 35 sarang yang dari sisi sebelah sini saja. Jadi kalau kita ngelihatnya dari sisi sebelah sana beda lagi tuh nanti jumlahnya. Oke. Menurut pengalaman tahun lalu, satu buah sarang itu dihuni 3-4 ekor burung. Seperti itu. Jadi bisa teman-teman bayangkan, anggap aja di sebelah sini ada 35-an ya. Di sebelah sana anggap 15 deh. Jadi ada sekitar 50 sarang dalam satu buah pohon saja yang dihuni 3-4 ekor burung. Jadi dikalikan aja tuh 50 sarang kali 4. Itu udah berapa? Udah sekitar 200-an burung hanya dalam satu buah pohon. Jadi di tahun lalu di video kita yang sebelumnya itu ada teman-teman yang menanyakan, "Bang, apa nggak habis gitu ya burungnya diambilin terus?"
Padahal saya cuma ngambil 3-4 buah sarang pada tahun lalu itu. Bang, apa nggak ngerusak ekosistem, apa nggak ngerusak habitat dia? Ada pertanyaan juga seperti itu. Terus ada yang bilang lagi, bang, kasihan burungnya, sarangnya diambilin gitu ya. Nah, jadi saya mau kasih lihat teman-teman di sebelah sini. Ini padi mulai menguning. Nah, oke, kelihatan ya. Di situ ada petani juga lagi memanen padi. Jadi burung-burung manyar ini mereka hanya datang di musim panen. Jadi di awal musim panen waktu padi mulai keluar itu mereka datang, biasanya berkoloni. Mereka membentuk sarang, membuat sarang di pohon-pohon yang mereka bisa tempati. Salah satunya pohon galam, juga pohon kelapa yang ada di atas ini. Percaya tidak percaya, di atas pohon kelapa ini juga ada sarangnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya kalau dari kamera seperti ini. Artinya mereka sudah kehabisan pohon untuk dibuat sarang di atas itu. Jadi mereka ke pohon-pohon kelapa. Pernah di suatu tempat di daerah ini juga, di kawasan ini, saya lihat satu buah pohon yang tahun lalu menjadi sarang burung manyar ini. Ada ratusan sarang di pohon itu. Sekarang pohon itu sudah ditebang, baru saja ditebang oleh masyarakat di sekitar sini. Nanti saya kasih lihat pohonnya. Dan masih banyak sisa-sisa sarang burung manyar di sana. Artinya burung ini memang benar-benar dianggap hama bagi masyarakat di sini, terutama para petani ya. Di sini nggak semuanya petani, tapi mayoritas petani gitu. Jadi burung-burung manyar ini sudah dianggap hama tahunan gitu ya. Mungkin tahun lalu adalah tahun pertama burung manyar ini berkoloni di daerah ini gitu ya. Nah, tahun kedua, di tahun kedua panen ini masyarakat udah nggak toleran lagi gitu. Nggak bisa dibiarin lagi burung-burung ini memakan padi yang siap panen gitu. Nah, jadi salah satunya sudah ada tindakan dari masyarakat di sekitar, di sebelah sana, nanti saya kasih lihat, yang pohonnya langsung ditebang. Padahal pohonnya itu salah satu tempat saya main tuh biasanya. Saya main bawa koko di sana. Tempat saya berteduh kalau main, ya pohonnya ditebang akhirnya. Saya sendiri cukup sedih melihat pohonnya yang ditebang. Kenapa nggak sarangnya aja yang kita pindahin gitu ya. Jadi mungkin kesalahan warga gitu ya, kesalahan masyarakat di sini udah nggak terbendung lagi. Jadi pohonnya ditebang. Nah, untungnya yang di daerah sini ini nggak diapa-apain nih, masih banyak tuh ya di belakang. Yang ini pohon itu sama pohon kelapa nih, karena sayang kalau pohonnya ditebang. Jadi sewaktu saya kesini, saya izin dulu sama yang punya rumah, Bapak Ibu boleh hingga saya ngambil beberapa sarang yang ada di pohon ini. Jadi saya nggak cuman diizinkan, tapi saya juga disuruh ngabisin gitu ya. Tapi nggak, niat kita bukan untuk ngabisin di sini. Kita cuman mau kasih lihat salah satu jenis pakan yang bagus menurut kita untuk BOP gitu ya. Sekalian kita bantu mengurangi hama di sini. Gitu. Sebenarnya kalau saya cuman ngambil 1 atau 2 buah sarang dari tiap pohon, nggak akan sama sekali mengurangi ya, karena jumlahnya ribuan di sini. Jadi nggak akan terlalu signifikan mengurangi populasinya, karena yang akan saya ambil nanti jumlahnya akan sangat sedikit dibandingkan jumlah populasi mereka yang ada di kawasan desa ini yang sudah berpuluh-puluh ribu mungkin. Oke, langsung aja. Setelah ini saya mau kasih lihat, saya mau panjat salah satu pohon di belakang yang ini. Ini saya mau kasih lihat bener nggak sih di dalam satu buah sarang itu ada 3-4 ekor burung manyar gitu ya. Oke teman-teman, jadi untungnya ini ada tangga. Kita pinjam dari yang punya rumah, ada tangga, juga ada ini. Di ujung galah ini juga ada aritnya. Jadi enak. Jadi tinggal kalau mau ngambil tinggal tarik aja, sarangnya akan jatuh. Nah, coba ya. Karena ini kita nggak cuman diizinin, kita malah disuruh ngabisin semua. Tapi kita nggak serakah, kita ambil seperlunya aja. Sambil kita mau kasih lihat contoh pakan yang baik menurut kita ya untuk BOP jenis-jenis tertentu. Bisa dipakai untuk jenis half, untuk jenis falcon juga nanti. Untuk jenis kite juga masuk nanti. Oke, ini sudah lumayan ketinggiannya, bisa kelihatan ya saya ya dari sini ya. Kameramen aman ya, kameramen aman. Jadi posisi kameramen ini lebih ekstrim daripada posisi saya. Jadi buat teman-teman bikin konten itu nggak mudah ya.
apalagi konten-konten beginian. Kalau kita ngambil 1 atau 2 sarang, sekali lagi kita disclaimer dulu ya. Jadi kalau saya ngambil 1 atau 2 sarang, saya pastikan nggak akan merusak populasinya, nggak akan merusak habitatnya. Justru malah kita dapat pahala. Karena membantu para petani di sini sedikit banget mengurangi hama gitu. Saya bilang sedikit banget karena jumlahnya nggak sebanding dengan apa yang kita ambil gitu. Kalau kita ngambil melebihi apa yang ada di sini, nah itu baru yang namanya merusak. Kelihatan nggak ya? Kalau teman-teman bisa ngeliat ke atas, nanti kameramen usahain ke atas. Tapi kalau nggak bisa ya cukup stay di saya aja, lihat saya ngambil gimana. Saya coba ambil 1 deh. Ini bukan untuk ditiru ya. Ini bukan untuk ditiru. Karena ini agak berbahaya. Sebaiknya sih memang langsung diambil sarangnya, tarik pakai tangan gitu ya. Tapi karena ranting-rantingnya ini ada di ujung, sarangnya ini ada di ujung seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Bahkan ada yang jatuh begitu saja karena memang tempatnya ada di ujung. Oke, ini kalau teman-teman bisa lihat, jadi pengaitnya itu sudah nancep di sarangnya, jadi tinggal tarik aja. Tapi saya perlu pegangan gitu ya. Nih, karena posisi ini menentukan prestasi ya, jadi saya mesti turun sedikit. Kamera bisa ikutin saya ya. Luar biasa kameramen ini. Jadi ini 1 sarang yang saya bisa ambil dari tadi ya. Saya mau buka, mau kasih lihat ke teman-teman. Ini ada burungnya apa enggak ya? Ini sarangnya bagus sekali. Kalau teman-teman lihat, gimana gitu ya, burung-burung yang kecil seperti itu bisa bangun sarang sebagus ini. Ini kuat loh, nggak yang asal-asalan dianyam ini. Tapi sayangnya di dalam sarang ini nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa nih. Ini kosong. Saya mau coba ambil 1 lagi, semoga ada isinya. Sepertinya tadi sarang yang belum di apa ya, sarang yang belum dihuni gitu. Wah, tidak. 1 sarang udah jatuh, tapi jatuhnya ke dahan pohon yang lain, jadi bisa kita ambil. Oke. Jadi ini sarang yang kedua yang kita ambil. Yang 1 tadi nggak ada isinya. Yang kedua ini ada. Saya mau kasih lihat. Jadi sarang mereka itu bagus banget ya. Tuh. Seperti anyaman-anyaman gitu. Mohon maaf nih, kita buka ya sarangnya. Nah, jadi di dalam sarangnya itu nih, kelihatan ya. Nih, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini teman-teman nih kelihatan ya. Ini di dalamnya ada 4 ekor burung, anakan burung. Jadi kalau anakan burung ini dewasa, hanya dalam hitungan minggu, biasanya mereka udah bisa terbang. Dan ketika mereka bisa terbang, mereka akan lebih dulu memanen padi-padi yang ada di sekitar sini lebih dulu daripada para petani. Seperti itu. Jadi tadi saya ngambilnya 2 sarang, 1 sarang gak ada isinya, 1 sarang ada 4 ekor. Ya.
Ini nih kameramen saya. Iya, luar biasa dia. Ternyata di bagian bawah pohon yang tadi itu juga banyak yang bisa kita memanjat. Coba ambil satu lagi. Sempat jatuh ke air sedikit, jadi saya ambil di sarang yang ini anakannya udah agak besar nih. Nah jadi ini burung yang barusan kita ambil, bener nggak sih gitu ya, ada 3 atau 4 ekor dalam satu sarang. Tadi kan kecil-kecil, nggak terlalu kelihatan. Ini yang sudah agak besar nih. Nah ini salah satunya ya. Tahun lalu saya ngambil burung-burung yang seperti ini untuk dikasih makan ke jenis falcon ya, jenis alap-alap sapi kestrel. Kestrel doyan banget yang kayak beginian. Tapi untuk bondol juga masuk, untuk CHE juga masuk, untuk jenis-jenis hunting bagus seperti ini. Ini ya burung yang kita ambil dari sarang yang ada di atas pohon tadi. Ini ada 3, cuman ada 3. Kalau yang kecil-kecil tadi ada 4, ini yang sudah agak besar ada 3. Jadi ada 3 atau 4 ekor dalam satu sarang gitu. Jadi tadi udah ini. Kita mau satu lagi ngambil yang ada di atas ini aja. Di atas pohon ini tadi lagi aja. Sekali lagi, kalaupun kita ngambil lagi nih, dipastikan nggak akan merusak populasi mereka yang ada di desa ini. Karena status mereka di sini sudah jadi hama tahunan ya. Kategori hama tahunan nih. Salah satu warga di sini adalah kameramen kita tuh. Dia tuh saksi hidupnya. Jadi pas kita ngambil, pas sarangnya itu jatuh ke tangan saya. Ya, kameramen agak oleng karena di bawah sini adalah air. Nanti air ini mengering, burung-burung ini pun juga akan semakin besar. Rencananya nanti burung-burung ini yang bisa saya pelihara akan saya kasih makan, akan diloloh. Jadi nggak diambil begitu saja, tapi juga akan diloloh. Ini ada 2 ya. 1. Ini hidup ya. 1, 2. Ada 2. Sama telurnya 1. Ini telurnya. Telurnya ini kemerahan. Biasanya telur yang kemerahan itu berarti telur yang fertil, telur yang ada kehidupan di dalamnya gitu. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi mungkin menetas. Melihat usia saudara-saudaranya ini udah segede gini. Oke, jadi ini teman-teman, pengalaman kedua saya di tahun kedua saya ke pohon-pohon koloni manyar setelah di tahun 2019 kemarin. Nanti videonya ada di sini di atas. Itu pengalaman pertama saya di kawasan yang sebelah sana, dan ini kawasan yang di dekatnya sekitar 500 meter dari kawasan itu. Di tahun kedua ternyata lebih banyak lagi manyarnya.
cenderung tidak berkurang, malah bertambah. Dan di tahun kedua ini benar-benar bikin warga di sini dongkol gitu. Hama-hama manyar ini bikin warga di sini jengkel. Jadi pertama kali saya datang ke sini, saya bilang mau minta sarang manyar ini. Saya nggak cuma diizinin, malah disuruh. Itu bukti kalau warga di sini udah nggak toleran sama koloni manyar di sini, karena memang mereka akan menghabiskan lumayan banyak gitu ya. Bayangkan aja puluhan ribu burung manyar ini akan beroperasi di wilayah padi siap panen ini gitu. Mungkin berliter-liter beras dalam satu harinya, berliter-liter padi gitu ya dalam satu harinya akan habis untuk koloni manyar ini. Bayangkan kalau mereka beroperasi sampai berbulan-bulan di sini ya. Terus fakta kedua, di sebelah sana nanti saya tunjukkan sekilas, ada salah satu pohon yang menjadi sarang langganan burung-burung manyar ini. Terus fakta kedua, di sebelah sana di daerah yang lain ada satu pohon yang menjadi langganan burung-burung manyar ini membuat sarang. Itu pohonnya sekarang sudah ditebang bersama dengan sarang-sarangnya. Pendapat saya begini, bahwa warga di sebelah sana juga sudah mulai jengkel dengan hama manyar di sini, jadi mereka tebang saja pohonnya biar burung ini nggak beroperasi di wilayah itu gitu. Karena biasanya di mana sarang pohon manyar ini, di mana burung manyar ini membuat sarang, berarti padi yang ada di sekitarnya lah yang akan menjadi bahan makanan mereka gitu. Karena di sebelah sana padinya cukup banyak. Mungkin warga yang punya padi di sana nggak mau padinya dimakan oleh manyar-manyar ini, jadi pohonnya ditebang saja langsung biar mereka nggak sempat berkembang biak di situ gitu. Buat teman-teman yang punya pendapat, pertanyaan atau apapun itu, silahkan kalian berkomentar. Kalau kalian suka silahkan like, jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di channel kita Brahmini Koko di video kita selanjutnya. Dadah.